Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Pada video ini, kita akan membahas beberapa soal-soal tes CPNS TWK yang membutuhkan kemampuan bernalar. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke soal nomor 1. Dita bersama teman-teman kelasnya berniat melakukan kegiatan bakti sosial untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di daerahnya. Kemudian, Dita dan teman-teman melakukan rapat untuk membuat agenda dan rencana kegiatan bakti sosial dalam menyalurkan bantuan. Tindakan yang dilakukan oleh Dita dan teman-temannya menunjukkan pengamalan sila Pancasila, yaitu A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, atau E. Sila ke-5. Nah, soal semacam ini biasanya membuat kita sedikit terkecoh karena di bagian pernyataan yang pertama atau statement yang pertama ini, si Dita sama teman-temannya itu kan berniat melakukan kegiatan bakti sosial, di mana kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Namun, di statement berikutnya dituliskan bahwa si Dita ini melakukan rapat untuk membuat agenda dan rencana kegiatan bakti sosialnya dalam menyalurkan bantuan. Nah, kegiatan rapat atau diskusi ini mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, lalu tindakan yang dilakukan oleh Dita dan teman-temannya ini sebenarnya menunjukkan sila yang keberapa? Kedua atau yang keempat? Oke, kalau kita perhatikan secara detail, Dita ini kan baru berniat berniat melakukan kegiatan bakti sosial, artinya belum terlaksana ya kan, baru sekedar niat. Nah, berarti niatnya Dita ini mencerminkan sila kedua Pancasila. Sedangkan yang ditanyakan di dalam soal ini adalah yang sudah berupa tindakan atau yang sudah dilakukan oleh Dita. Nah, yang sedang dilakukan oleh Dita itu apa? Ini ya, Dita dan teman-temannya melakukan rapat. Berarti tindakan yang sudah dilakukan Dita itu adalah kegiatan rapat atau musyawarah, bukan bakti sosialnya. Nah, karena kegiatan rapat ini, maka yang telah dilakukan oleh Dita dan teman-temannya ini mencerminkan sila keempat Pancasila gitu ya. Jadi silakan dipahami dengan baik-baik yang ditanyakan di dalam soalnya. Karena kebetulan yang ditanyakan oleh soalnya ini adalah tindakan, berarti yang sudah dilakukan sama Dita, bukan rencananya ya. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang D, yakni sila keempat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang terjadi di sebagian kota di Indonesia mengakibatkan rusaknya fasilitas umum ya. Jadi fasilitas umumnya rusak. Tindakan pengerusakan tersebut melanggar sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tindakan pengerusakan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu kan merupakan kepentingan umum ya, yang menyangkut banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya bagian TWK mengenai perbedaan sila kedua sama kelima. Kalau sila kedua itu menyangkut hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, menyangkut mengenai nilai kemanusiaan. Tapi kalau sila kelima itu menyangkut hubungan dengan banyak orang, seseorang atau mungkin beberapa orang dengan banyak orang, atau menyangkut kepentingan umum. Nah, karena di sini yang dirusak itu adalah fasilitas umum, maka tindakan yang dilakukan oleh para pendemo ini tentu bertentangan dengan sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi poinnya silahkan teman-teman ingat, apabila itu menyangkut kepentingan banyak orang atau menyangkut kepentingan umum, berarti tindakan tersebut bertentangan dengan sila yang kelima. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah opsi E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nepotisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kaidah kejujuran, serta melanggar aturan dan norma sehingga harus dihindari oleh siapa saja. Di bawah ini yang merupakan contoh nepotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah, oke, kalau kita sudah mengenal yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, yang ditanyakan di dalam soal ini yang mencerminkan tindakan atau yang menunjukkan adanya tindakan nepotisme itu yang mana. Oke, berarti kita kuliti satu persatu, kita bedah satu persatu, mulai dari definisi korupsi, kolusi, kemudian nepotisme. Korupsi itu berarti memanfaatkan
kepemilikan orang banyak untuk kepentingan pribadi. Kayak misalkan uang negara yang asalnya itu dari rakyat, kemudian digunakan secara pribadi, bukan digunakan untuk kepentingan rakyat lagi. Berarti itu merupakan tindakan korupsi. Kemudian kalau kolusi itu singkatnya adalah kong kali kong atau persekutuan antara dua orang atau mungkin lebih yang tujuannya ya untuk menguntungkan dirinya mereka sendiri. Itu namanya kolusi atau kong kali kong ya kalau kita menyebutnya secara simpelnya. Kemudian kalau nepotisme itu sendiri biasanya memanfaatkan hubungan kekerabatan atau kroni atau mungkin rekan sejawat atau mungkin yang memang dia sudah kenal dengan orang tersebut di atas yang kepentingannya itu lebih diutamakan di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, atau simpelnya gini, perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Ya, jadi dia lebih mementingkan hubungan kekerabatan atau persaudaraan atau persahabatan. Nah, di antara opsi A sampai E, ini mana yang mencerminkan tindakan nepotisme? Ya A, Wahyu mengambil sisa uang perawatan mobil yang seharusnya dikembalikan ke orang tua. Bukan, ya ini lebih ke korupsi, lebih mendekati ke korupsi. Lalu yang B, Rangga lebih memilih Radit dalam seleksi wawancara karena satu alma mater. Nah ini ya, karena si Radit itu dia lebih dikenal oleh Rangga, kemudian mereka juga satu alma mater, maka si Rangga ini lebih memilih Radit dibandingkan peserta yang lain atau dibandingkan objek yang lain atau dibandingkan orang lain yang dia belum kenal. Berarti yang lebih tindakan Rangga inilah yang mencerminkan adanya tindakan nepotisme. Lalu kita cek dulu yang opsi CDE. Sebenarnya jawaban yang B ini sudah benar, tapi tidak apa-apa kita bahas juga yang opsi CDE sebagai bahan pembandingnya. Roni menggunakan material di bawah standar yang ditentukan dalam kontrak kerja. Enggak ya, berarti di sini juga sebenarnya sudah lebih mengarah ke tindakan korupsi. Karena kan kalau dia menggunakan material yang di bawah standar, berarti kan ada sisa keuntungan tuh dari uangnya yang seharusnya dianggarkan, berarti kan ada sisa. Nah, nanti sisanya itu kemungkinan masuk ke kantong pribadinya. Lalu yang D, Bima memberikan sejumlah uang kepada pamannya untuk mempercepat pengurusan berkas. Ini juga bukan. Lalu yang E, saat Rapa Dani mengusulkan agar menggunakan jasa cateringnya untuk konsumsi kegiatan. Ini juga bukan. Sehingga dari opsi A sampai E, yang mencerminkan adanya tindakan nepotisme itu adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Disebut dengan dimensi apa? A. Normatif, B. Universal, C. Idealis, D. Realitas, atau E. Idealitas. Oke, di sini sudah jelas-jelas ada ya, mencerminkan realitas hidup dari masyarakat. Jadi memang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat itu memang bersumber dari masyarakat, bukan diambilkan dari nilai di tempat yang lain, tapi memang sumbernya dari masyarakat. Ya, makanya Pancasila itu memang sesuai atau mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Maka di sini Pancasila itu mengandung dimensi realitas. Jawabannya adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila mengandung nilai. Oke, di sini kegiatan gotong royong. Ya, gotong royong itu sendiri kan merupakan tindakan ya, sudah berupa tindakan. Karena memang dia itu sudah berupa tindakan, maka ya berarti kan dilakukan secara praktik ya, ada praktiknya. Nah, karena memang dia sudah berupa praktik atau sudah berupa tindakan, maka Pancasila ini mengandung nilai praksis. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 6. Tony memimpin pemilihan Ketua Karang Taruna yang diselenggarakan melalui musyawarah. Ia memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk berpendapat. Ia menegaskan bahwa setiap anggota yang ingin menyampaikan pendapat harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian ia memberi kesempatan pertama kepada kepada Dio untuk berpendapat selaku Ketua Karang Taruna yang akan digantikan. Tindakan Tony merupakan upaya pencegah terjadinya pelanggaran HAM karena di sini kan adanya kegiatan musyawarah ya. Berarti kalau kegiatan musyawarah mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, tindakan yang telah dilakukan Tony ini yang merupakan upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM itu yang mana? Nah, kalau di sini kegiatan musyawarah berarti kan seharusnya di situ ada hak masing-masing peserta musyawarah untuk mengajukan pendapatnya atau mungkin
dia tuh menyatakan setuju atau tidak setuju, tapi tentunya dengan menggunakan cara yang sopan ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kegiatan musyawarah. Oke, kita cek satu persatu. A, mengambil keputusan secara musyawarah, ya memang iya, tapi kan di sini mengambil keputusan secara musyawarah yang tidak melanggar HAM itu yang mana? Jadi yang A ini belum mewakili ya dari apa yang ditanyakan di dalam soal. Lalu yang B, mengambil hasil musyawarah berdasarkan suara terbanyak. Apakah iya? Apakah di sini memberlakukan voting? Tentunya tidak ya. Karena di dalam soal ini memang tidak ada yang menunjukkan kalau dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh Tony beserta teman-teman ini menggunakan metode voting. Lalu yang C, memberlakukan aturan mengangkat tangan sebelum berpendapat. Nah, tadi di sini juga dijelaskan ya bahwa si Tony ini memberikan kesempatan kepada seluruh anggota musyawarah untuk berpendapat dengan cara gimana? Harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat keadilan ya. Semua peserta musyawarah ini berhak untuk menyampaikan pendapatnya, namun caranya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi semuanya berhak untuk menyampaikan pendapatnya, memiliki hak masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya, namun caranya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, opsi yang C ini sesuai, tapi kita cek dulu opsi yang D sama E. Yang D, memberikan kesempatan berpendapat kepada ketua Karang Taruna yang akan digantikan. Nah, kalau bunyi kalimatnya seperti ini nanti malah menunjukkan adanya ketidakadilan, ya. Lalu yang E, memberikan kesempatan kepada seluruh anggota musyawarah untuk menyampaikan pendapat sesuai kepentingan golongan. Tentu tidak ya. Sehingga jawaban yang paling sesuai dengan soal ini adalah opsi yang C, yakni memberlakukan aturan mengangkat tangan sebelum berpendapat. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya dalam menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.